File Excel ini datanya ada di sheet paling kanan ya. Datanya ada di sheet paling kanan. Master kalau nggak salah ya. Nah, master, sheet master. Nah, kemudian apa namanya? Nah, ini untuk pendapatan dibandingkan antar tahun ya. Terus juga kenaikannya berapa dan seterusnya, ini masih gampang ya, nggak ada masalah. Kemudian untuk horizontal juga selain antar periode juga bisa antar daerah gitu, jadi antar entitas itu juga bisa dibandingkan. Nah, kemudian analisis vertikal membandingkan antar akun dalam satu laporan ya. Di sini antara akun pendapatan, isinya ada PAD dan dana perimbangan nih misalnya. Nah, jadi berapa porsi PAD dibandingkan pendapatan total gitu ya. Nah, kemudian belanjanya juga sama, belanja tidak langsung, belanja langsung, berapa porsinya apa namanya belanja tersebut terhadap belanja total. Nah, kemudian nah di sini yang perlu saya tekankan untuk analisis itu bahwa kalian tuh tidak hanya sekedar menghitung rumusnya, memasukkan angkanya, ketemu hasilnya berapa persen rasionya dan sebagainya, nggak hanya sebatas itu. Kalau di situ kan nggak ada analisisnya gitu ya. Nah, yang lebih penting adalah apa artinya angka-angka itu gitu. Jadi nanti bagi kalian yang bikin menyusun KTTA, jangan lupa ya sampai ke situ ya. Jadi kalian terjemahkan angka itu menjadi suatu penjelasan kualitatif gitu ya. Misalnya ini pendapatan naik terdiri dari kenaikan dana perimbangan yang lebih dominan daripada PAD gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi angka-angka ini ya memang ini menggambarkan ikhtisar, tapi sebenarnya data atau informasi kualitatifnya perlu dijelaskan juga gitu ya, alasannya kenapa dan seterusnya. Nah, ini juga kenaikan pendapatan Tangsel lebih berkualitas daripada Tangerang. Ini membandingkan antar daerah gitu kan. Jadi kalau membandingkan antar daerah berarti kan ada rasio dua daerah ini yang bisa dibandingkan. Jadi berikan penjelasan di situ. Kemudian untuk vertikal pendapatan Tangsel bergantung pada PAD-nya sendiri atau mandiri karena memang porsi PAD-nya 50% lebih gitu ya. Nah, kemudian kualitas belanja baik karena didominasi oleh belanja langsung daripada belanja tidak langsung dan seterusnya. Yang jelas jangan cuma berhenti hanya di angkanya aja gitu ya. Oke. Bentar ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tools yang berikutnya adalah menganalisis perubahan financial statement. Nah, ini membandingkan akun-akun yang sama dalam laporan keuangan yang berbeda selama yang berbeda periode ya, dengan tujuan mengetahui perubahan akun antar periode. Jadi ini belanja langsung, belanja tidak langsung, ini sama seperti analisis horizontal antar tahun tadi ya. Untuk belanja langsung dibandingkan 2015, 2016 berapa dan seterusnya, kenaikannya berapa. Nah, di sini kemudian artinya apa gitu ya. Nah, ini kan berarti bisa disimpulkan ya, belanja langsung naik 11,38% gitu ya, kualitas lebih baik karena belanja langsung naik lebih tinggi daripada belanja tidak langsung gitu kan. Nah, penjelasan ini sebenarnya yang diperlukan, tapi penjelasan ini juga harus berdasarkan datanya, harus berdasarkan data hasil perhitungannya gitu ya. Oke, kemudian analisis untuk per komponen financial statement membandingkan suatu nilai akun dengan nilai total. Nah, kalau ini porsi atau proporsi gitu ya. Belanja langsung ke total belanja berapa persen, belanja tidak langsung ke total belanja berapa persen gitu kan. Nah, jadi ini proporsi aja. Oke, ini mungkin nggak ada masalah. Terus kemudian, nah ini juga paling umum ya digunakan ya, analisis tren. Analisis tren ini membandingkan akun-akun yang sama pada laporan keuangan yang berbeda periodenya secara berurutan dengan tujuan mengetahui arah pergerakan atau kecenderungan suatu akun dari waktu ke waktu. Jadi itulah tujuannya analisis tren ya. Dan kalau namanya tren membandingkan antar tahun, ya minimal biasanya 3 periode, minimal 3. Kalau 2 belum bisa dilihat sebagai tren ya, baru 2. Ya kalau 3, nah itu baru bisa. Tapi itu pun sebenarnya masih kurang gitu kan. Ya minimal 3. Makanya nanti kalau misalnya kalian membuat KTTA, kalian akan membuat apa ya, analisis di salah satu
pembahasannya akan membuat analisis tren dan sebagainya, misalnya pakai tren. Nah, perhatikan juga data yang kalian ambil. Kalau cuma 2 tahun, ya kemungkinan nggak bisa mencerminkan secara lengkap ya tentang tren yang akan kalian simpulkan gitu kan. Oke. Kemudian analisis sumber daya dan penggunaannya. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui asal dana dan penggunaannya, mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional, mengetahui asal dana gitu kan, untuk mendapatkan aset dan untuk menutup defisit, mengenai tujuan pemakaian surplus anggaran. Nah, ini juga penting. Ini poin-poin tujuannya, tapi sebenarnya ini penerapannya seperti apa gitu kan. Contohnya seperti ini ya, pendapatan total sekian. Dari pendapatan ini isinya terdiri dari macam-macam gitu ya, ada porsinya, proporsinya berapa, kemudian belanja juga sama. Nah, dari belanja ini untuk analisis sumber dana ini berarti sumber dana pendapatan digunakan untuk belanja sebesar sekian gitu. Jadi belanja sebesar sekian itu dipenuhi dari sumber dana yang mana aja gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi misalnya nih, belanja sekian itu dipenuhi dari PAD 46%, dana perimbangan 29% gitu ya. Nah, jadi kan sisanya kan kurang ya, defisit ya. Nah, defisit itu dipenuhi dari pembiayaan gitu kan. Nah, pembiayaannya asalnya dari mana gitu kan. Nah, ternyata ada keterangan, oh dari silpa tahun sebelumnya. Berarti mengambil saldo kas tahun sebelumnya gitu ya. Nah, apa namanya, di sini asal dana untuk menutup defisit adalah dari silpa Tangsel sendiri dari tahun sebelumnya. Nah, itu juga perlu penjelasan ya, tidak hanya dimunculkan angkanya gitu. Jadi ada bisa juga kemungkinan menutup defisit itu bisa dari sumber lain, misalnya utang dan sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis ketaatan peraturan atau compliance ya, biasa disebut compliance nih. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan kegiatannya gitu ya. Nah, kalau ini biasanya dilakukan oleh ahli, misalnya auditor gitu ya, dalam pemeriksaan secara formal gitu ya. Nah, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga misalnya kita hanya sebatas pelatihan atau mengerjakan soal, kalian bisa menemukan misalnya ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap aturan itu nggak ada masalah gitu. Tapi biasanya memang ditemukan dilakukan oleh orang yang ahlinya gitu ya. Nah, parameter atau pengukurannya apa aja? Yang pertama, pendapatan dan belanja diatur PBD. Kemudian asas-asas ini dipenuhi ya. Ada asas reliable, universalitas, spesialitas, periodisitas, asas bruto, kemudian asas belanja adalah plafon tertinggi, tidak boleh dilampaui gitu ya. Kemudian pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan gitu kan. Kalau ada yang masalah ini, kalau ada ternyata dalam realisasinya di tahun berjalan itu ada kebutuhan belanja yang lebih dari anggarannya, bagaimana mekanismenya? Ya pasti akan ada mekanisme revisi. Revisi itu memenuhi kegiatan tersebut dan sumber dananya mau diambilkan atau dicarikan dari mana gitu ya. Nah, kemudian asas bruto itu adalah tidak boleh offsetting pendapatan dengan belanja, artinya suatu prinsip ini ya. Nih, suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada satu organisasi. Jadi maksudnya pencatatan penerimaan itu biasanya alokasinya sudah ada pengeluarannya gitu ya. Jadi suatu penerimaan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran kan sudah ada rencana belanjanya untuk apa aja gitu. Nah, itu kita tidak boleh mencatat lagi, maksudnya kita tidak boleh mengalokasikan penerimaan tersebut untuk hal yang lain yang tidak ada di perencanaan belanjanya. Seperti itu maksudnya ya. Nah, itu juga pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi ini juga sama kebalikannya. Jadi pengeluaran atau belanja juga tidak boleh dialihkan dari sumber yang penerimaan yang lain gitu ya. Kemudian spesialitas tidak boleh terjadi pergeseran anggaran yang sudah disahkan. Jadi anggaran kan sudah disahkan, tidak boleh terjadi pergeseran untuk yang sudah ditetapkan gitu ya.
Universalitas, ini kelengkapan, semua pengeluaran harus tercantum pada anggaran. Kemudian itu analisis ketaatan terhadap peraturan. Nah, ini poin-poin yang bisa kalian jadikan dasar apabila akan melakukan analisis ketaatan peraturan ya. Kemudian yang selanjutnya, tools yang berikutnya adalah analisis rasio. Nah, ini rasio-rasio yang digunakan sama sebenarnya. Jadi ini sama seperti yang sudah banyak kalian pelajari juga, ada likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan seterusnya. Ini likuiditas terkait dengan aset utang, aset lancar dan utang lancar, solvabilitas dengan aset total aset dan total utang, kemudian ada efisiensi gitu ya. Nah, di sini APBD pendapatan, ini pendapatan total berapa, ini anggarannya, PAD-nya berapa, ini anggarannya, versus realisasi. Nah, realisasi itu kenyataannya setelah tahun yang bersangkutan tuh berakhir gitu kan. Nah, misalnya tahun 2020 sudah berakhir, baru kita bisa menghitung realisasi pendapatan yang real itu berapa gitu ya. Kalau masih berjalan kan ya kita menghitung realisasinya hanya sampai tanggal itu aja gitu kan. Belum sampai 1 tahun gitu. Nah, rasio-rasio ini juga bisa dipakai, nggak ada masalah, sama aja penggunaannya di dalam laporan keuangan daerah. Nah, keunggulan rasio merupakan angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Kemudian, rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari info-info yang disajikan dalam laporan keuangan yang biasanya rinci dan rumit ya. Jadi, lebih sederhana kita membaca rasionya. Kemudian, standarisasi unit-unit pengukuran komponen keuangan pemerintah dengan menggunakan rasio gitu ya. Kemudian lebih mudah memperbandingkan comparability-nya. Jadi dengan adanya rasio kita bisa membandingkan dua entitas atau dua Pemda misalnya ya, dua Pemda yang jauh berbeda jumlah nominalnya gitu. Misalnya PAD-nya Tangsel ini 1,3 triliun ya, 1,3 triliun ya PAD-nya Tangsel. Kita bisa bandingkan dengan PAD-nya mungkin kabupaten lain misalnya, kabupaten lain di ya terserah di mana gitu ya, ini kabupaten kecil misalnya, yang PAD-nya itu hanya misalnya cuman nggak nyampe 1 miliar misalnya, cuman 900 juta gitu. Nah, kalau dibandingkan secara nominal, di comparability secara nominal 1,3 triliun dengan sekian ratus juta itu kan sangat tidak comparable ya. Nah, tapi kalau misalnya dengan rasio, misalnya rasio PAD terhadap total pendapatannya berapa persen, nah kalau dengan rasio itu lebih comparable. Kelebihannya itu ya, jadi manfaatnya itu. Nah, kelemahannya belum ada seragam istilah rasio dan kaidah pengukurannya untuk laporan keuangan daerah. Kemudian belum ada standar rasio untuk menilai baik atau buruk suatu aktivitas. Jadi rasio-rasio yang sudah kita buat itu kadang memang belum ada standarnya gitu. Jadi kalau sekian persen masuk kategori baik, sampai dengan sekian persen sedang dan seterusnya itu belum ada standarnya. Jadi yang dipakai adalah standar yang umum aja, asumsi yang berlaku umum gitu. Nah, kemudian angka rasio hasil perhitungan Pemda belum tentu dapat diperbandingkan karena teknik perhitungan atau pemilihan metode atau prinsip akuntansi yang berbeda untuk setiap Pemda gitu ya. Nah, ini juga belum tentu bisa diperbandingkan juga, itu salah satu kelemahannya. Kemudian validitas angka rasio dipengaruhi secara otomatis oleh validitas angka pada laporan keuangan. Nah, itu pasti ya, kalau misalnya angka di laporan keuangan nggak valid, ya rasionya juga pasti akan jadi nggak valid. Nah, selanjutnya, ini tadi sudah dibahas juga, analisis data pada neraca, ini terkait dengan rasio tadi, ada solvability dan ini solvable atau insolvable atau mampu atau tidak mau membayar utangnya gitu ya. Terus kemudian analisis atas pengaruh kurs atas utang dengan mata uang asing, kemudian ada analisis leverage komposisi utang dan ekuitas dana terkait dengan pembiayaan eksternal dan internal. Nah, ini rasio-rasionya sama seperti tadi. Angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Pemda Tangsel ya. Pemkot Tangsel. Nah, kemudian analisis data pada LRA. Nah, kalau LRA ini adalah laporan realisasi anggaran, itu biasanya bertujuan untuk menentukan varian atau selisih antara anggaran dan realisasinya. Anggarannya berapa, realisasinya berapa, terus berapa persen ya realisasinya, untuk
Yang pertama biasanya kita menentukan kewajaran, mencari penyebab terjadinya, terus kemudian menentukan apakah itu menguntungkan atau merugikan gitu ya. Terus juga itu ada analisis terhadap komposisi pendapatan atau belanja, terus kemudian analisis juga pertumbuhan pendapatan atau belanja. Nah, jadi ini kalau analisis varian atau selisih itu membandingkan antara rencana dengan realisasi. Misalnya di sini, pendapatan direncanakan sekian, realisasinya setelah dicek ya, dihitung, ternyata sekian, 103,2%, berarti lebih dari perkiraan. Realisasinya melebihi target gitu ya, atau melebihi rencana gitu ya. Nah, kalau belanja direncanakan sekian, tapi hanya terrealisasi sekian, gitu. Belanjanya hanya 87,4% kurang. Nah, ini juga bisa saja terjadi, sangat mungkin terjadi gitu ya. Ini hal yang umum terjadi. Pendapatan lebih tinggi, belanjanya lebih rendah, atau kadang-kadang pendapatannya juga nggak mencapai target, lebih rendah, belanjanya juga sama gitu. Nah, kira-kira menurut kalian, saya tanya nih, kira-kira kalau misalnya belanja itu boleh nggak melebihi pendapatan atau melebihi rencana nih? Belanjanya, rencana belanja berapa, terus ternyata realisasinya lebih. Ini kan kalau pendapatan bisa nih lebih. Kalau belanja bisa nggak lebih realisasi belanja? Tidak, Pak. Nggak bisa. Kenapa alasannya? Karena anggaran yang buat belanja itu diatur maksimal gitu. Kalau Ya, iya, terus kalau apa? sudah Pak. Kok sudah? Tadi apa? Kalau dulu pas di pelajaran PPKN itu APBN juga seperti itu, Pak. Iya, benar. Tadi kan ada, sebentar. Tadi kan ada eh, yang dianalisis terkait kepatuhan ya, taatan terhadap peraturan. Nah, ini anggaran adalah plafon atau batas tertinggi, itu ya. Sampai mana tadi? Nah, plafon atau batas tertinggi. Nah, kalau plafon atau batas tertinggi, kalau pendapatan kenapa bisa melebihi? Kalau belanja kenapa nggak bisa? Ayo, kenapa? Kalau pendapatan nggak ini Pak, nggak ada batasnya Pak. Nggak ada batasnya. Tapi kan tetap ada rencananya kan? Ya, pasti ada Pak. Nah, cuman Ya, yang SSI-nya kan nggak bisa diatur Pak. oke. Okay. Ya, jadi memang kalau pendapatan itu karena sifatnya sebenarnya positif lah ya, istilahnya sifatnya positif. Kalau lebih berarti kan lebih bagus gitu. Jadi realisasi pendapatan, biasanya pendapatan itu direncanakan seperti apa, realisasinya itu bisa jadi berbeda gitu ya. Maksudnya secara secara umum itu realisasi pendapatan itu bisa berbeda karena kita merencanakan suatu pendapatan itu belum pasti itu ya, belum pasti. Tapi seperti sekarang nih misalnya di masa pandemi di APBN 2020 pendapatan diperkirakan berapa dari APBN-nya, kemudian realisasinya berapa, hanya berapa persen gitu kan ya. Nah itu kan berarti sebenarnya kondisi yang sangat dipengaruhi dengan situasi ekonomi gitu ya. Nah pendapatan itu bisa lebih, bisa juga kurang, tidak mencapai target gitu. Tapi kalau belanja, kalau yang namanya sudah dianggarkan ya tidak boleh melebihi. Tapi sebenarnya ada satu mekanisme yang bisa melebihi dengan cara apa? Dengan cara apa nih? Belanja kalau bisa boleh melebihi dengan cara harus dilakukan apa? Dilakukan apa? Harus dilakukan revisi anggaran. Itu bisa. Jadi kalau tidak ada revisi, maksudnya kalau anggaran APBN atau APBD-nya itu emang tidak berubah, ya berarti belanjanya juga harus maksimal segitu gitu. Tapi kalau memang ternyata ada kebutuhan lain yang mendesak nih, ternyata ada satu kegiatan atau satu proyek yang tadinya tidak ada di perencanaan, ya sudah tinggal mengajukan revisi aja, revisi anggaran untuk menjalankan kegiatan tersebut dan membutuhkan dana. Nah, nanti tinggal kalau di legislatifnya menyetujui apa enggak gitu. Kalau misalnya disetujui ya berarti belanjanya bisa lebih besar, tapi setelah revisi tetap statusnya tidak akan lebih besar dari
dari rencana gitu kan. Jadi anggaran setelah revisi yang sudah ditambah itulah jadi rencana yang baru gitu. Jadi misalnya belanja sekian rencananya, ternyata butuhnya 3,5. Nah, rencana belanjanya awal kan ini, nanti begitu realisasinya 3,4 ya, maka yang dibandingkan adalah realisasi belanja 3,4 dibandingkan dengan anggaran belanja setelah revisi 3,5 gitu. Jadi tidak akan mungkin lebih. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau misalnya kondisi seperti ini nih, belanjanya 87,4%, itu kan lumayan jauh ya, lumayan jauh, nggak nyampe 100%, lumayan jauh dari 100%, di bawah 90%. Kira-kira bagus nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena artinya yang direncanakan tidak terlaksana gitu. Satu, yang direncanakan tidak terlaksana. Ada pendapat lain? Silakan. Saya Pak mau menambahkan. Ya. Mungkin ada kegiatan yang belum terrealisasi. Nah, ada kegiatan yang belum terrealisasi. Oke, sebentar saya catat deh. Ini kan tadi saya share screen kan saya nggak ngelihat halaman Google Meet-nya ya. Jadi kalau ngomong saya nggak tahu nih yang ngomong siapa nih. Tadi siapa? Aan? Ya, Pak, Aan, Pak. Aan. Terus? Bella. Bella. Oke, lumayan kan buat tambahan-tambahan. Nah, ini kita diskusian. Jadi sebenarnya ini saya mau membahas ini secara singkat, tapi karena ini terkait dengan laporan keuangan pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah, ini banyak yang perlu mungkin hal yang menarik yang mungkin bisa didiskusikan gitu ya. Nah, itu memang kemungkinannya itu rencananya tidak terrealisasi atau ada kegiatan yang belum dilaksanakan. Tapi itu tidak pasti seperti itu ya. Inilah yang perlu kalian analisis tadi ya. Analisis itu perlu perlu dilakukan. Kenapa? Sebabnya kenapa gitu ya? Kenapa cuman realisasi belanjanya cuman segini gitu kan? Nah, kalau secara anggaran ya sudah angkanya memang ini secara nominal uangnya. Tapi secara target kinerja apakah semuanya tercapai? Apakah misalnya kita merencanakan belanja sebesar segini 3,3 dengan rincian di dalamnya ada 5 kegiatan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan realisasi segini itu apakah memang target kinerjanya semua terpenuhi? 5 kegiatan sudah bisa jalan semuanya? Kalau memang iya, berarti target kinerjanya tercapai dengan anggaran segini. Artinya apa? Bagus, ada efisiensi gitu kan ya. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama bagus, ada efisiensi. Yang kedua, tidak bagus karena apa? Ada 2 kemungkinan. Kalau yang direncanakan segini, terrealisasi segini, tidak bagusnya karena ya berarti perencanaannya tidak akurat. Ya kan? Mungkin kelebihan di markup dan sebagainya gitu kan. Karena ternyata realisasinya bisa segini dengan kegiatan yang sama gitu. Proyeknya ada 5. Sudah terrealisasi semua dengan realisasi belanja hanya segini. Nah, berarti kan ada yang salah nih dengan perencanaannya gitu kan ya. Nah, terus juga terkait nah, kalau misalnya realisasi cuma segini, lalu sisanya dipakai buat apa biasanya? Sisanya. Jadi kan ada selisih nih, cuma terrealisasi segini. Sisanya gimana? Itu Pak, jadi sisa lebih. Sisa lebih ya? Iya. Ya, itu tergantung dari instansi masing-masing. Tergantung dari KPA-nya atau kuasa pengguna anggarannya. Kalau memang kebijakannya itu memang ya sudah biarkan saja jadi sisa gitu kan, ya udah itu kan jadi sisa lebih gitu. Tapi kalau ternyata Pemda atau pemerintah itu sebenarnya punya kebutuhan banyak ya, jadi karena dibatasi APBD-nya segini aja, tapi di dalam rencana APBD yang segini anggaran belanja sekian dengan jumlah kegiatan misalnya 5 gitu ya, ada 5 proyek, sebenarnya itu hanya itu yang tertampung. Padahal sebenarnya secara kebutuhan masyarakat butuh ada proyek yang ke-6, 7, dan 8 dan seterusnya misalnya. Nah, kalau memang ternyata kita melaksanakan 5 proyek, setelah proyek yang kelima
proyek pertama, kedua, ketiga, 4, 5 ada masing-masing itu bisa ada efisiensinya sehingga bisa dihasilkan sisa. Nah, kemudian tinggal kalau KPA-nya juga mau istilahnya mau menentukan prioritas ya. Berarti kan oke, ada sisa anggaran nih. Sementara kita ada kebutuhan proyek untuk masyarakat, misalnya infrastruktur misalnya ya, jalan. Kebutuhan untuk masyarakat yang memang pada awalnya belum tertampung di sini. Nah, itu bisa juga digunakan sisanya. Nah, itu artinya efisiensi kemudian dilakukan optimalisasi atau penggunaan sisa gitu ya. Itu seperti itu. Oke, ini untuk varian atau selisih ya, analisis varian atau selisih. Nah, untuk komposisi ini tadi proporsi ya. Ini sama seperti yang tadi ya. Misalnya total pendapatan sekian terdiri dari 1, 2, 3, 4 masing-masing berapa persen gitu kan ya. Nah, ini komposisi atau proporsi. Oke. Next, analisis rasio kemandirian. Nah, ini kemandirian nih. Untuk mengukur kemampuan Pemda mendanai aktivitasnya. Oke. Nah, ini kan kemarin sudah saya bahas sekilas. Nah, terus saya juga sudah meminta kalian untuk mempelajari lagi di modulnya. Semua rumus-rumusnya kan ada di situ ya. Nah, ini adalah rumus untuk rasio kemandirian ya. Realisasi PAD per bantuan pemerintah pusat atau provinsi plus pinjaman daerah, atau realisasi PAD per total pendapatan daerah. Nah, ini dalam contoh Tangsel dan Tangerang ya, realisasi PAD-nya sekian, total pendapatan sekian, maka proporsi PAD dan total pendapatan adalah 50,3%. Nah, di sini disebut partisipatif. Apa itu ada nanti kategori-kategorinya. Nah, ini mungkin salah satu yang sudah distandarkan ya. Apa itu range berapa persen masuk kategori mana gitu. Nah, untuk Tangerang ternyata hanya 46,93% masuk kategori konsultatif. Nah, ini adalah salah satu standar penafsiran untuk angka rasio kemandirian. Nah, dari 0 sampai 25% itu rendah sekali gitu ya. Makanya di sini kriteria pola hubungan pusat daerahnya adalah instruktif. Artinya apa instruktif itu? Artinya pemerintah pusat masih mendominasi karena memang dananya sebagian besar dari pemerintah pusat kan, kalau rasio kemandiriannya di bawah 25%. Jadi kalau rasio kemandirian 25%, artinya dia hanya bisa membiayai, Pemda itu hanya bisa membiayai kegiatannya 25%, sisanya bantuan dari pemerintah 75%-nya. Gitu. Jadi ini instruktif. Ya, jadi atau bisa dikatakan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Di Indonesia masih banyak yang masuk kategori ini, daerah-daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah gitu ya. Jadi itulah pentingnya alokasi dana alokasi umum ya, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat ke Pemda-Pemda. Memang tanggung jawabnya pemerintah pusat di situ ya, membantu Pemda juga gitu. Nah, kemudian ini dan seterusnya lah ya, ada rendah, konsultatif, sedang, partisipatif, tinggi, delegatif dan seterusnya. Nanti kan kalian silakan pelajari ini. Nah, nanti hasilnya misalnya kalian melakukan analisis kemandirian, hasilnya berapa persen, nah kalian bisa menjelaskan artinya apa, kriteria hubungannya apa, kemudian artinya apa. Nah, kemudian rasio ketergantungan. Nah, ini kebalikan dari rasio kemandirian. Bisa dibilang kebalikan karena yang namanya kemandirian itu kan konotasinya positif ya, sudah bisa mandiri. Berarti rasio kemandirian itu kalau semakin besar angkanya semakin bagus. Nah, rasio ketergantungan, namanya ketergantungan itu konotasinya negatif. Ya kan? Kita ketergantungan sama apa gitu. Nah, kalau rasio ketergantungan berarti semakin rendah itu semakin bagus. Ya. Nah, di sini rumusnya simple, realisasi transfer ke daerah dibagi total pendapatan daerah. Nah, seperti ini. Kemudian rasio efektivitas. Rasio efektivitas itu untuk mengukur kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD dari target atau potensi realnya. Nah, di sini ada rumusnya realisasi PAD dibagi dengan target. Nah, ini namanya efektivitas ya. Berarti realisasi PAD dibandingkan dengan anggaran 112,5% artinya efektif. Nah, ini juga ada kriteria-kriterianya. Kemudian efisiensi. Nah, kalau efisiensi itu hubungannya sama untuk mengukur efisiensi Pemda dalam perolehan PAD, yaitu dengan membandingkan biaya perolehan dengan realisasi PAD-nya.
Nah, karena dalam memperoleh pendapatan, kalian juga pasti tahu dalam memperoleh pendapatan, biasanya kita butuh pengorbanan, alias biaya gitu ya. Nah, itu bisa diukur di sini rasio efisiensi. Biaya perolehan pemungutan PAD dibandingkan dengan realisasi PAD. Nah, ini berarti kalau rasionya semakin kecil, ya, nah, di bawah 60% itu sangat efisien. Nah, berarti ini karena efisiensi, rasionya semakin kecil, semakin bagus, gitu ya. Oke, selanjutnya, rasio keserasian. Nah, ini digunakan untuk mengukur keserasian realisasi belanja, atau sebenarnya ini keserasian atau kepatutan ya, kepantasan. Misalnya, cara Pemda dalam memprioritaskan alokasi dana belanja, misalnya rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja langsung. Nah, ini rasio keserasian yang rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan atau diprioritaskan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program Pemda. Semakin kecil berarti semakin baik, gitu ya, karena kondisi ideal adalah jika belanja langsungnya lebih besar daripada belanja tidak langsung. Nah, contohnya seperti ini, belanja tidak langsung sekian, belanja langsung sekian, rasionya adalah 56,8%. Makin kecil makin baik, berarti makin besar belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Nah, tapi yang harus dipahami sekarang belum ada pedoman ideal tentang besarnya rasio belanja terhadap total belanja APBD, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Jadi ini sangat dipengaruhi kondisi dan situasi setiap Pemda yang berbeda-beda gitu ya. Oke, sekarang ini rasio pertumbuhan. Nah, kalau rasio pertumbuhan ini juga sangat umum digunakan di berbagai tempat ya. Kalian bisa menggunakan rasio pertumbuhan ini untuk banyak akun atau analisis gitu. Kalian bisa menggunakan rasio pertumbuhan untuk PAD, bisa untuk belanja, untuk pos-pos akun yang lain gitu kan. Intinya hanya selisih aja nih realisasi dari suatu akun di tahun T dikurangi realisasi akun tersebut di tahun sebelumnya. T-1 dibagi dengan ini juga realisasi akun tersebut dibagi pada tahun sebelumnya. Nah ini, jadi kan ini bisa mengukur pertumbuhannya ya, ini namanya rasio pertumbuhan. Gampang kan, ini nggak susah sebenarnya. Nah ini kemudian ada misalnya PAD 2015 sekian, nambah sekian di 2016 jadi sekian gitu ya. Makanya jadinya rasionya dihitung dari pertambahannya dibagi dengan PAD awal. Nah, dapat angka segini. Mungkin kalau kalian lihat, oh segini tuh cuma 9,59% kecil gitu. Tapi coba lihat di sini, penafsiran dari angka tersebut adalah ini bagus banget, tumbuh pesat. Kenapa? Karena standar atau patokan kita adalah PDB nasional gitu ya. Growth, pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5,3, itu pun kita udah mentok ya, 5,3, 5,4 gitu dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalau realisasi PAD bisa sampai tumbuh 9,95%, berarti kan sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian ini DSCR ya, menunjukkan kemampuan daerah melunasi pinjaman minimal 2,5, artinya Pemda dianggap masih mempunyai dana idle sebesar 1,5 setelah dikurangi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. Nah, rumusnya ini total pinjaman, nah ini PAD ditambah bagian daerah dari bagi hasil pajak atau bukan pajak, ditambah dana alokasi umum dikurangi belanja wajib. Nah, PAD di datanya adalah PAD sekian, bagi hasil sekian, BAU sekian, belanja wajib sekian, kewajiban totalnya sekian. Ini udah ada di datanya ya. Ini maksudnya ini ngambil dari datanya langsung. Nah, makanya rasio DSCR-nya sekian. Nah, kemudian belanja wajib itu apa sih? Belanja wajib itu ya belanja yang harus dikeluarkan atau tidak bisa ditangguhkan gitu ya. Ada belanja terutama yang masuk kategori ini adalah belanja pegawai sama belanja bunga. Jadi kita bayar gaji pegawai dengan bayar bunga utang itu tidak bisa ditangguhkan. Ya memang harus dibayar mau gimana pun caranya gitu. Itu ya.
Kemudian di sini ada ruang fiskal. Ruang fiskal itu untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran Pemda untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam mencapai tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan. Artinya tanpa mengganggu posisi keuangan yang sudah ada. Artinya ini sebenarnya apa sih? Atau besaran dana Pemda dalam 1 tahun anggaran yang bisa bebas digunakan. Artinya ini sebenarnya mirip seperti free cash flow. Ya, seperti free cash flow. Jadi sebenarnya dana bebas. Makanya di sini ruang fiskal gitu ya. Nah, kemudian di sini rumusnya adalah pendapatan daerah total dikurangi dalam kurung DAK, ditambah pendapatan hibah, ditambah dana darurat, ditambah dana penyesuaian. Jadi di sini pendapatan daerah total dikurangi dengan pendapatan yang ditentukan penggunaannya, atau pendapatan yang sudah ada alokasinya gitu ya. Nah, ini kan ada DAK. Kalau ada yang namanya DAK, udah pasti dikasih dari pemerintah pusat untuk secara spesifik digunakan untuk apa, itu pasti ada gitu ya. Nah, terus ada pendapatan hibah, ini juga namanya pendapatan hibah, ya berarti pasti biasanya ada perjanjian hibahnya. Kita dapat pendapatan, tapi pendapatan tersebut harus digunakan untuk apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pendapatan yang ditentukan penggunaannya ini adalah pendapatan yang sudah dikunci gitu ya, sudah dikunci alokasi penggunaannya untuk apa aja. Nah, belanja mengikat juga belanja yang wajib, mirip seperti belanja wajib tadi ya, belanja mengikat sama dengan belanja pegawai plus belanja bunga. Oke, kemudian di sini rasio lainnya ini juga ada yang bisa digunakan, tax rasio, tax per kapita, rasio silpa, rasio surplus atau defisit terhadap pendapatan daerah, rasio keseimbangan primer atau primary balance terhadap PDRB, rasio antar belanja, nah ini antar belanja pegawai terhadap total belanja dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah rasio-rasio yang bisa digunakan gitu ya. Tergantung nanti apa yang dibutuhkan, atau mungkin kalau kalian mau melakukan suatu analisis secara lengkap ya berarti semuanya dilihat gitu ya. Kecuali kalau memang ruang lingkupnya itu dibatasi untuk apa misalnya. Oke, sampai di sini ini datanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Siapa? Tadi Sherina, Pak. Oke. Tadi kan ada rasio kemandirian sama ketergantungan, Pak. Iya. Itu kenapa harus ada dua-duanya, Pak? Kan karena kebalikan gitu, Pak. Kenapa nggak salah satunya aja, Pak? Ya memang fungsinya sebenarnya gini. Dua rasio ini kan sebenarnya sudah explain by itself ya, terjelaskan dengan sendirinya dari namanya gitu kan. Ini kemandirian, ya ini ketergantungan. Sebenarnya ini adalah rasio yang saling melengkapi gitu loh. Istilahnya gini, ini PAD, realisasi PAD, jadi sebenarnya ini dari total pendapatan ya. Ini total pendapatan. Ya. Total pendapatan itu, isinya apa sih di dalamnya? Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini nih, kayak gini nih. Ini komposisi ya. Ini komposisi. Total pendapatan, ada pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah. Nah, seharusnya di sini ada yang lain-lain nih. Misalnya di sini ada transfer ke daerah atau dana alokasi gitu ya, transfer ke daerah. Harusnya ada di sini gitu kan. Nah, sebagian dari pendapatan, jadi total pendapatan sekian, yang segini merupakan pendapatan asli daerah. Misalnya angka ini adalah transfer ke daerah nih dari pemerintah pusat. Misalnya ya, kita abaikan yang ini deh. Coba misalnya kita abaikan yang ini. Nah, misalnya kita abaikan yang ini. Misalnya komposisi pendapatannya itu, total pendapatan itu di dalamnya ada pendapatan asli daerah sama transfer. Ya, transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Nah, sebenarnya realisasi kemandirian itu ini, realisasi ketergantungan itu yang ini gitu loh. Kalau dua-duanya hasilnya dijumlahkan sama dengan 100% gitu kan maksudnya. Kenapa ada dua-duanya? Ya emang tujuannya kan beda. Ini untuk mengukur kemampuan Pemda mendanai aktivitasnya. Jadi dari total pendapatan yang merupakan kemampuan asli dari Pemda untuk mendanai itu berapa? Nah, kalau ini kebalikannya, untuk mengukur berapa porsi pendapatan yang dibiayai dari pemerintah pusat.
untuk menyelenggarakan kegiatannya, gitu kan sebenarnya intinya. Nah, itu ada dua-duanya karena itu sebabnya. Ya, emang dua-duanya ini diperlukan. Tuh. Apa yang mau dilihat gitu ya. Oke. Jelas atau ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Berarti Pak nanti kalau misalnya itu nanti ditambahin gitu hasilnya 100% ya Pak? Ya belum tentu ada pendapatan yang lain apa enggak. Oh, Kan total pendapatan ya. oh iya Pak. Nah ini pendapatan kan total pendapatan. Nah di dalamnya ada transfer ke daerah, ada PAD, ada pendapatan yang lain, ada dihibah dan seterusnya kan. Iya Pak. Ya oke. Silakan ada lagi. Terima kasih Pak. Bapak izin bertanya. Ya. Tadi kan yang di bagian yang pendapatan tadi kan ada terdiri dari apa aja komposisinya. Nah, terus ini ada transfer ke daerah. Apakah kalau misalnya suatu daerah itu dapat kayak dana alokasi umum atau dana alokasi khusus itu, rasio kemandiriannya itu bisa jadi rendah ya? Apa iya. Ya kalau transfer kalau dapat dana alokasi ya, misalnya dana alokasinya semakin besar, berarti kan akan menyebabkan total pendapatannya semakin besar kan. Berarti memang rasio kemandiriannya juga akan jadi turun. Tapi bukan karena PAD-nya yang turun, tapi memang karena total pendapatannya yang naik gitu kan. Itu kan secara logika aja sebenarnya. Gitu. Bentar saya simpan dulu. Itu ya. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Bentar. 8. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya dana alokasinya lebih besar, maka itu menyebabkan total pendapatan yang diterima lebih besar. Dengan PAD yang tetap, berarti kan rasio kemandiriannya jadi turun, gitu kan ya. Contohnya, perlu dicontohin nggak? Ilustrasi nggak? Biar nggak bingung. Boleh Pak. Contoh lah ya, contoh di sini. Kalau misalnya total PAD-nya 300, kemudian transfer ke daerahnya adalah 100, maka total pendapatannya adalah 400 gitu ya. Nah, ini adalah rasio kemandirian ya, sama dengan ini dibagi dengan ini kan total 0,75 atau 75% rasio kemandirian. Nah, dengan adanya transfer ke daerah atau dana alokasi umum misalnya, ini yang diberikan dari pemerintah pusat lebih besar, kalau ini jadi 200, nah otomatis kan dia akan mempengaruhi rasionya. Rasio kemandiriannya lebih kecil, tapi bukan karena PAD-nya yang turun, tapi karena total pendapatannya yang naik gitu ya. Ilustrasi aja. Oke, jelas ya? Bapak, terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Cukup? Ada lagi? Nggak ada? Sorry, kalian dengar bunyi berisik motor nggak sih? Tidak. Enggak ya? Oh, enggak. Ya udah, baguslah. Berisik banget. Lagi ada tetangga yang nggak tahu nih, mungkin manasin motor atau gimana ya. Oke. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silahkan. Nggak ada ya? Oke. Untuk materi hari ini berarti untuk materi analisis laporan keuangan daerah berarti saya rasa hampir semua udah ya. Hari ini kita bahas tools atau alat analisisnya ya.
dengan menggunakan berbagai macam analisis, salah satunya dengan menggunakan rasio, ada banyak rasio dan seterusnya. Oke, silakan kalian pelajari lagi ya rasio-rasio, terutama rumus-rumusnya jangan sampai lupa, kalian harus hafalkan. Nah, kalau memang nggak ada yang mau tanya lagi, berarti kita cukupkan dulu Vicon-nya ya. Kita cukupkan dulu pertemuan melalui video conference ini. Sisa waktu yang ada, silakan kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas kelompok yang saya minta ya. Masih ada waktu 1 minggu ke depan. Kemarin ada permintaan ya dari kalian, maksudnya bisa nggak diundur setelah UAS gitu. Tapi gimana ya? Saya juga pengennya sebenarnya ngasih kelonggaran waktu. Tapi itu sudah tercantum di RPS. Ya, sudah tercantum di RPS tuh. Yang dikumpulkannya per masing-masing kelompok gitu ya, udah ada kan ya, udah. Nah, dikumpulkan pada pertemuan berapa? Bentar. Ini kalau saya cek ya, laporan tugas kelompok yang pertama kemarin sih ternyata. Ini saya baru cek juga sih, saya lupa. Baru cek juga. Tugas kelompok yang pertama kemarin dikumpulkan pada pertemuan kelima per masing-masing kelompok dan 1 laporan kelas. Nah, yang laporan analisis keuangan komprehensif 4 analisis dikumpulkan per masing-masing kelompok. Udah gitu doang sih, nggak ada ketentuannya di sini ya. Dikumpulkan pertemuan keberapa gitu nggak ada ya. Oke, berarti sebenarnya kalau saya secara wajarnya saya kasih waktu sampai dengan pertemuan terakhir gitu kan ya. Nah, dicoba dulu ya, dicoba dulu. Kalau memang ya kemarin ada masukan, ada info kalian banyak tugas dan sebagainya gitu ya. Tapi ya yang jelas ini kan juga bukan tugas individu ya. Dicoba dulu ya, ini tugas kelompok. Jadi silahkan coba diselesaikan. Makanya ini untuk perkuliahan hari ini silahkan kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, mau nanya. Ya. Yang tugas kelompok itu yang sensitivity analisisnya juga dibuat nggak? Yang jelas itu sesuai dengan RPS ya, komprehensif dalam kurung 4 analisis. Berarti kan laporan analisis bisnis dan akuntansi, 2 kan, kemudian laporan analisis finansial dan analisis prospektif gitu kan, udah 4 itu. Berarti sampai valuasi gitu ya. Baik Pak, makasih. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya, silahkan. Oke, ada lagi yang mau tanya, silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada cukup ya. Saya tutup pertemuan Vicon pada pagi atau siang hari ini. Oke, silahkan dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Oke. Saya tutup Vicon-nya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.